Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kriteria terbagi ada beberapa. Yang pertama, kriteria seleksi, latar belakang dan pengalaman kepemimpinan dan keahlian strategis, kemampuan teknis, kemampuan kehumasan, kemampuan manajerial. Yang kedua, analisis pekerjaan. Pekerjaan merupakan komponen dasar bagi struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis dan sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Biasanya sumber-sumber yang ada ialah diketahui melalui lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, biro-biro konsultan, melalui iklan di media massa dan tenaga kerja dari dalam organisasi sendiri. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna menjamin bahwa mereka diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan. Orientasi yang dilakukan pada pegawai yang telah diterima setelah melakukan tahapan seleksi. Jadi kegiatan seleksi orientasi merupakan bagian dari sosialisasi atau proses pemahaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang baru. Produktivitas secara umum yang banyak didapat dalam buku-buku teks. Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan input. Berkaitan dengan sumber daya manusia, ciri pegawai yang produktif menurut Deltimpe tahun 1988 adalah cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, memahami pekerjaan, belajar dengan cerdik, menggunakan logika efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan, selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti, dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki catatan potensi yang baik, selalu meningkatkan diri. Pelatihan pengembangan. Program pelatihan training bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang, sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Di lain pihak, pengembangan sumber daya manusia jangka panjang banyak memiliki manfaat, misalnya dalam rangka mengurangi ketergantungan pada penarikan karyawan baru, memberikan kesempatan kepada karyawan lama, mengantisipasi keusangan karyawan dan perputaran tenaga kerja atau turnover. Prestasi kerja. Manajemen maupun karyawan perlu umpan balik atas kerja mereka. Hasil penilaian prestasi kerja, performance apresial karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan terhadap pelaksanaan kerja mereka. Kompensasi, cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, kepuasan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai balas jasa untuk kerja karyawan. Sebelum kompensasi diberikan, terlebih dahulu dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu jaringan
berbagai subproses untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi yang diinginkan. Imbalan atau jasa yang diterima karyawan dibagi atas dua, yaitu imbalan bersifat finansial, sering disebut kompensasi langsung. Satu lagi non-finansial, sering disebut kompensasi pelengkap atau kompensasi tidak langsung, yang tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Perencanaan karir dapat dilihat bahwa konsep dasar perencanaan karir seseorang adalah karir sebagai suatu urutan promosi atau transfer ke jabatan-jabatan. Karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan jelas, membentuk suatu jalur karir. Karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, antara lain dapat dilakukan cara-cara berikut. Tanamkan dalam diri karyawan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang paling menentukan dalam pencegahan kecelakaan. Tunjukkan pada karyawan bagaimana mengembangkan perilaku kerja yang aman. Berikan teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik. Buatlah contoh yang baik. Tegakkan standar keselamatan kerja secara tegas. Yang berikutnya adalah pemberhentian. Pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja dari yang kita sering dengar itulah PHK dari suatu organisasi terhadap karyawan. Pemberhentian ini dapat terjadi oleh berbagai sebab. Misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan perusahaan, keinginan karyawan pensiun, kontrak kerja telah berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan perusahaan dilikuidasi. Hasil analisis terhadap elemen-elemen di atas akan berupa suatu pernyataan apakah rencana bisnis dianggap layak atau tidak layak. Jika rencana bisnis dinyatakan layak, maka suatu studi akan dilanjutkan ke aspek yang lain. Jika bisnis dinyatakan tidak layak, dapat dilakukan kajian ulang yang lebih realistis dan positif sehingga kajian menjadi layak. Apabila memang sulit untuk menjadi layak, sebaiknya rencana bisnis ini diakhiri saja. Baik, sampai di sini dulu pada pertemuan kali ini. Salah hilap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.